Pak Dirjen, jadi bagaimana perlindungan WNI di Iran saat ini? Apakah Kementerian Luar Negeri juga bersiap untuk memulangkan atau mengevakuasi WNI jika ternyata eskalasi antara Iran dan Israel semakin tinggi? Kesiapan itu sudah pasti, dan sekedar informasi bahwa berdasarkan catatan kita saat ini, catatan di KBRI Tehran, jumlah WNI yang menetap di Iran menurut perkiraan kami sebanyak 386 orang, dengan total 258 orang berada di kota Qom, mayoritas pelajar, dan kota-kota lainnya misalnya Tehran, Mashhad, dan Isfahan. Sejauh ini belum ada laporan adanya WNI yang terdampak akibat serangan tersebut. Saat ini KBRI Tehran bersama dengan Kementerian Luar Negeri terus memonitor perkembangan situasi di lapangan maupun kondisi WNI di Iran melalui berbagai saluran komunikasi termasuk WhatsApp group misalnya, dan kita juga menunjuk narahubung ataupun koordinator WNI di berbagai kota tertentu. Guna mengantisipasi perlunya evakuasi WNI, KBRI Tehran juga telah mempersiapkan kebutuhan logistik, kendaraan, peralatan, dan juga yang lebih penting lagi skenario evakuasi yang nanti akan kita lakukan apabila memang diperlukan. Dan Kemlu dan perwakilan yang terkait, saya katakan perwakilan terkait karena memang proses evakuasi ini diperkirakan tidak hanya melibatkan perwakilan RI di Tehran, namun juga akan melibatkan perwakilan-perwakilan RI di sekitar Iran. Karena kemungkinan kita akan memerlukan bantuan mereka, dan kita telah melakukan simulasi untuk rencana evakuasi WNI tersebut. Sekiranya dalam waktu dekat harus dilakukan evakuasi. More or less seperti itu, Sylvia. Baik. Persiapan dan antisipasi pastinya sudah ada ya untuk mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi ke depan. Seperti pertanyaan saya tadi ke Mas Ismail, Mas Hasibullah. Jadi apakah Anda juga melihat serangan Israel ke Iran ini dapat mempengaruhi kekuatan Iran untuk mendukung kemerdekaan Palestina? Memang ya. Maaf, kepada siapa ini? Mas Hasibullah? Oh maaf. Ya, oke. Mbak Zilvia, kalau kita ngikutin dari pembahasan ini semenjak breaking news Metro TV hari Jumat pagi, saya sudah sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Netanyahu dengan menyerang Iran itu awalnya bagian daripada satu langkah untuk memenangkan 3 kepentingan atau bahkan 4 kepentingan sekaligus. Yang pertama, memang upayanya adalah untuk menyelesaikan persoalan dengan Hamas di Gaza, karena kita tahu terakhir sebelum perang ini muncul, Trump itu sudah menekan Netanyahu untuk segera mengakhiri perang di Gaza. Dan kaitan dengan pertanyaan tadi, saya yakin perang ini tidak akan mengurangi apapun dari komitmen Iran untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dan yang kedua, tujuan yang ingin didapat oleh Netanyahu adalah dia ingin membalikkan situasi politik dalam negerinya yang belakangan menjadi cukup terjepit, terutama dengan adanya RUU pembubaran Knesset, walaupun memang kenyataannya akhirnya dimenangkan oleh kubunya Netanyahu. Dan yang ketiga, ini yang tidak kalah penting, dengan menyerang Iran maka ingin agar Iran tidak menjadi ancaman di masa yang akan datang, terutama dengan program nuklirnya. Nah, yang keempat, ini yang paling penting, lewat serangan ini Netanyahu ingin membalikkan dukungan dunia yang mulai meninggalkan Israel, diupayakan agar mulai kembali kepada Israel. Nah, persoalannya di hari keempat ini kalau saya ikutin, sepertinya 4 kepentingan yang diharapkan didapat oleh Netanyahu dalam satu kebijakan itu justru terancam, justru berbalik arah. Misalkan dalam konteks dukungan internasional, sampai hari ini tidak ada yang betul-betul membalikkan badannya. Ada Prancis sudah mengatakan akan mendukung, tapi sampai hari ini menjadi sebuah pernyataan sejauh yang saya tahu. Bahkan Amerika sendiri, ini ada dinamika tersendiri Mbak Sylvia. Saya baca dari beberapa perkembangan, misalkan 2 yang saya angkat sebagai contoh, bahwa Amerika tidak kembali kepada posisi semulanya dalam mendukung Netanyahu. Yaitu ketika Trump mengatakan bahwa ada kalanya Iran dengan Israel itu hancur-hancuran. Jadi ini kayak semacam, kalau cara Indonesia, orang kesal yang sudah dilakukan berbagai macam upaya untuk tidak menjadi perang, tapi tetap Netanyahu ngambil di tikungan dan langsung menyerang.
Dan persoalannya sampai hari ini Trump tidak betul-betul kembali langsung memberikan dukungan tanpa batas. Justru yang terbaru ini saya baca juga upayanya dari Netanyahu menyampaikan kepada media-media di Barat, kalau tidak salah di Fox News saya melihat bahwa yang dijadikan musuh oleh Iran sebenarnya adalah Trump. Nah, Netanyahu mengungkit peristiwa-peristiwa bagaimana Trump yang sebenarnya berdosa kepada Iran. Misalkan pembunuhan Jenderal Sulaimani. Misalkan juga penganuliran kesepakatan nuklir yang waktu itu dengan pemerintahan Obama. Saya melihat di balik semua ini sebenarnya Netanyahu sudah mulai mengeluarkan kartu-kartu terakhirnya untuk betul-betul meyakinkan Amerika untuk segera turun tangan dan kalau perlu Amerika yang perang lalu kemudian Netanyahu yang duduk di kantornya. Karena saya melihat polanya kurang lebih sama. Netanyahu menginginkan ini musuh-musuhnya segera berakhir, tapi kalau perlu dia tidak perlu keluar peluru. Itulah yang bisa kita baca dari misalkan rontoknya Basharul Assad. Basharul Assad rontok nggak perlu Netanyahu susah-susah untuk mengajukan itu, karena momennya adalah Basharul Assad sudah ditinggal oleh Rusia, kemudian Iran juga lagi berantem, Hizbullah lagi berantem, jadi selesai. Nah, saya melihat ini justru mengarah kepada tanda-tanda memang ada semacam hubungan yang belum pulih di antara Netanyahu dengan Trump. Jadi apakah akan seperti ini ke depan? Kita lihat bagaimana perkembangannya lagi. Tapi di hari keempat saya melihat perkembangan ke arah sana cukup terlihat dengan jelas. Baik, tampaknya Mas Ismail sudah bisa bergabung lagi ya. Mas Ismail, jadi singkat saja, apakah Iran akan kembali membalas serangan dari Israel? Ya, melihat Iran serangan pada sore hari. Para kutip itu memberikan pesan kepada Israel bahwa Anda hanya bisa menyerang pada malam hari, tidak bisa melakukan pesan dan kerja dari juru bicara serangan perlu Israel dan bahwa sampai bisa mengalami kehancuran. Baik, kalau begitu Mas Ismail Amin, terima kasih atas laporan Anda. Pak Dirjen, Pak Abdul Qadir, dan juga Mas Hasibullah Satrawi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.